Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Kali ini kita kedatangan sebuah mobil yang sangat spesial, sangat langka, dan gue baru tahu ternyata ada di Indonesia. Jadi ini adalah Mercedes-Benz Sprinter. Tapi kalau Sprinter kalian udah tahu lah ya bentuknya seperti apa dan kawan-kawannya. Ini bukan sembarang Sprinter biasa, karena ini adalah Mercedes-Benz Sprinter Transfer. Yes, coba kita lihat ke samping sini. Ini adalah Sprinter Transfer, jadi bukan Sprinter biasa, Sprinter yang benar-benar super long wheelbase. Panjangnya dia 7 meter lebih, dan karena dia panjang, berat, siap untuk membawa orang banyak, makanya ban belakangnya itu dia double 2 dari bawaannya. Jadi ini bannya itu ada double, itu bukan karena dimodifikasi, tapi emang dari bawaannya. Dan ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan Mercedes-Benz Sprinter yang kita kenal. Gokil ya? Ya, kalau di luar negeri mungkin sudah pernah lihat gitu di Eropa gitu. Tapi di Indonesia kayaknya gue baru pertama kali lihat Sprinter Transfer ada di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan let's say Toyota Hiace ya, ini jauh lebih panjang, jauh lebih besar. Dan secara harga pun juga harusnya lebih mahal. Nah, tapi di garasi gubernur, ini mobil tahun 2013 kita jual dengan harga under 700 juta aja. Ya, jadi kalau misalkan kalian berminat bisa langsung cek Instagramnya atau WA-nya garasi gubernur di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, karena ini adalah mobil penumpang yang besar dan panjang, bisa dibilang ini kayak bus kecil lah. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, kalian bisa custom interiornya sesuka hati, tapi basicnya udah dari sananya sebesar ini. Dan hebatnya Mercedes Sprinter pada saat itu, dia bisa bikin mobil itu punya kenyamanan yang luar biasa dan safety-nya bagus. Jadi dipakai buat belok-belok gitu ya. Zaman 2013-an kalau nggak salah, Mercedes-Benz itu bawa mobil ini, terus dites sama media, dipakai belok ekstrim, itu mobilnya nggak keguling ya. Dan bisa kita lihat dari belakang pun juga besar, ada tulisannya Sprinter Transfer di sini, cuma tulisannya nggak komplit ya. Huruf NT, NS nya ini juga nggak ada. Dan ini tinggi sekali, jadi kalau mobil itu di atas 2 meter, yes, ini di atas 2 meter. Tinggi banget. Bahkan di dalam kita bisa jalan tanpa harus nunduk-nunduk gitu. Kalau HS kan masih nunduk-nunduk dikit ya. Yang ini enggak, plong. Nah, cuman tergantung dari kalian memodifikasi interiornya ya. Tapi yang versi ini dibikin bagasinya itu sangat amat sempit. Jadi di sini cuma bisa sedikit aja. Dan kalau misalkan kita buka, logo Mercedes-nya itu ikutan nempel di sini ya. Kita buka seperti ini. Kacanya ini agak sedikit green glass ya, makanya warnanya agak kehijau-hijauan. Nah, terus di sini ada tuas. Kita tekan sedikit aja baru kita bisa buka. Jadi pintu belakangnya itu barn door. Nah, kenapa modelnya seperti ini? Karena model pintu kebuka seperti ini adalah model pintu yang paling gampang untuk dibuka di tempat yang nggak begitu besar. Karena kebayang kalau mobil setinggi ini dibikin pintunya kebuka ke atas, sepanjang apa itu kita butuh space, dan buat tutupnya kita mesti lompat kali ya karena saking tingginya. Dan lucunya juga ini udah bawaan dari sananya seperti ini bentuknya ya. Kursi belakangnya ini ada sesuatu yang menurut gua nggak perlu ya, karena dia ada tempat makannya sama ada tempat buat naruh kakinya gitu. Padahal kan ini di bagian belakang ya, buat apa ada beginiannya juga. Dan kita juga bisa akses dari bagian paling belakang karena tengahnya plong. Nah, di sini juga kalau taruh barang ada tempat kecil kiri kanan, dan buat buka dari belakang juga ada di sebelah kiri sini. Nah, pastiin kalau kalian mau nutup, tutupnya kiri dulu. Karena kalau nggak kiri dulu yang ditutup, nanti logo Mercy-nya itu bisa rusak. Tapi kalau kalian mau ganti, ini cuma 2 baut doang ya. Habis itu bisa diganti sama logo baru gitu. Dia nggak ada ini ya, nggak ada wipernya, jadi biasa aja, nggak ada defoggernya juga. Ini kamera mundur, ini ditambahin. Aslinya nggak ada. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri ya. Ini yang saya kebuka keluar seperti ini. Lampu belakang juga seperti ini bentuknya. Panjang sekali seperti yang gue bilang. Dan pintunya ini, meskipun dia tahun lama, dia sudah otomatis ya. Jadi bisa kebuka sendiri otomatis. Sama relnya ada besar di bagian sini. Atas segala macamnya itu bersih ya, nggak ada apa-apanya. Kita masuk ke bagian tengahnya dulu. Kita tinggal pencet aja. bisa kebuka otomatis dan
Pintunya ini sangat amat lebar ya. HS nggak ada apa-apanya dibanding ini. Jadi lebar banget. Tapi buat naik ke atasnya itu agak sedikit tinggi. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa ini ke karoseri, coba deh kalau bisa minta ada footstep yang bisa kebuka sesuai dengan si pintunya. Jadi kalau pintunya kebuka, footstepnya ikut kebuka juga. Karena naiknya agak sedikit susah, dan di bagian sininya ini nggak bisa dipakai buat naik, tapi ada tempat buat taruh barang. Nah, sekarang kita masuk, kita dikasih pegangan tangan. Iya. Tinggi gue 170 cm dan masih banyak ruang ya. Nah, jadi kita bisa lompat-lompat di sini. Ada TV-nya ya. Ini tapi sepertinya tambahan ya. Ya, seperti TV-nya udah gosong juga ya. Udah kelamaan. Jadi kalau misalkan kalian beli ini diganti aja. Plafonnya masih bagus, utuh. Dia kayak bahan karet begitu. Yang depannya ini dikasih bahan kayak semacam bludru ya. Masih rapi semua interior di bagian sininya, nggak ada yang luka-luka atau apanya gitu. Kayaknya juga jarang dipakai sih. Dan kursinya ini kursi kayak custom tapi dari Jermannya kali ya. Karena gue nggak pernah ngeliat kursi-kursi kayak gini di Indonesia. Biasanya kan kursinya Rimba Kencana, Aldila atau semacamnya. Tapi ini kursinya beda banget. Nah terus pas kita duduk seperti ini, dia tuh nggak ada sandaran kakinya ya. Nggak ada ottoman seat-nya kalau kata zaman sekarang gitu ya. Kursinya cukup empuk ya. Nggak ada headrest-nya, jadi cuma separuh aja. Tapi ini nyaman sih. Cuma kalau misalkan untuk dibanding standar zaman sekarang sih kayaknya emang harus dirombak sih ya. Dan ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seat aja. Nggak dibikin 10. Harusnya di sini bisa satu lagi nih. Kemudian di sebelah kiri sini ada tombol buat ngatur earphone. Jadi ada earphone kayak pesawat gini ya. Ada 2 colokan gitu, bisa diatur pencet-pencetannya. Sama di sini ini buat recline. Oh, recline ini cukup enak ternyata. Enak loh. Ya, udah nggak naik lagi. Oke. Kemudian di sini ada tombol, bisa dipakai buat muter kursi, tapi sepertinya bawaan karoserinya ini nggak dibikin bisa muter sih, karena terlalu mepet. Tuh, mepet, nggak bisa, gimana caranya? Sama harusnya dia tuh ada meja makan. Jadi kalau misalkan kita duduk di belakang bagian sini, ya, ini ada meja makan bisa dikeluarin, sama ada tempat buat footrest-nya. Nah, yang lucu, bagian paling depan dia punya meja makan, tapi meja makannya tuh agak sedikit aneh ya. Jadi kalau kita buka sebelah kiri sini, kita bisa tarik kayak kursi pesawat zaman dulu ya. Oke. Terus ini kita buka seperti ini. Udah jadi meja makan, dan ini ada magnetnya ternyata. Bisa nempel ya. Oke. Udah ketutup. Sama ada pegangannya ya. Ini standar keamanan di Eropa sana ya. Kursinya bisa kelihatan tinggi seperti ini. Sama kita bisa ke belakang, yuk. AC-nya, dia ada di bagian atas sini. Jadi, untuk AC belakang, dia pisah sama AC depan. AC-nya ada di bagian atas. Kayak bus ya. Ya, emang bus sih. Sama AC-nya bisa keluar dari sini. Tapi AC-nya tuh nggak ada arah semburan AC-nya. Jadi, nggak bisa diatur kiri kanan dan lain-lainnya. Ada tempat buat taruh tas, semacamnya. Sama yang bagian tengah sini, dia agak sedikit berbeda karena ada tempat buat rodanya nih. Jadi kalau misalkan kita lagi duduk gitu ya, kursinya agak sedikit naik, jadi kok jadi lebih enak ya, jadi lebih males ya. Oke, sekarang kita ke bagian depannya ya. Karena dia tengahnya kosong, sebenarnya kita nggak usah geser-geser, langsung sini aja. Ya, kuncinya sudah pakai kunci infrared ya, khas Mercedes-Benz pada saat itu. Colokin, injek pedal kopling, starter. Sekarang kita ada di kursi pengemudinya, dan ini kursinya basic sekali, cuma bisa menopang barang kita dengan baik ya. Setirnya itu begini aja, dan untuk mobil yang kilometer 113.000, ini menurut gue sih rapi banget ya. Ini setirnya kayak belum ada dent sama sekali, kayak masih baru setirnya. Kenceng juga suaranya. Suara kabinnya ternyata cukup kedap, tapi suara AC-nya itu agak sedikit berisik ya. Gue nggak ngerti kenapa ini AC-nya berisik banget. Bagian sini sama yang atas sini tuh gue pikir buat defogger depan, tapi ternyata dia arahnya ke sana, ke belakang gitu. Di atas sini kita akan menemukan sunshade yang super besar, tempat buat naruh barang di atas. Di sini ada tempat buat naruh barang, kayaknya kacamata ya. Sama kalau kalian pengen naruh barang, itu banyak banget di sini tempat buat nyempil-nyempilin. Kayak misalkan ini door trimnya ini juga tempat naruh barangnya besar. Di atas sini bisa naruh barang yang besar sekali ya. Tapi bagian sebelah kanan ya, ini ada sedikit gundukan, ini sepertinya custom karena
ini dipakai buat ngatur AC belakang. Jadi panel AC-nya itu ada di bagian sini. Nah, di sini ada tempat buat naruh barang lagi gede juga ya. Terus di sini ada tempat lagi, ada laci lagi di bagian sini, plus juga dengan cup holdernya. Kalau dibuka, apa tuh copot, jatuh. Ini apa nih? Kayaknya bekas tombol di sini ya, dicopot, ditaruhnya di bagian sini. Ini cup holder ada 2, buat colokan lighter juga ada di bagian sini. Kemudian di bawahnya ada 12 volt lagi, transmisi di bagian sini, sama ini buat rem tangan. Nah, di sini ada kotak, cuma cukup kebuka ya. Dikasih karet di bagian tengahnya, sama ada dongkrak. Nah, kalau kalian butuh lagi, tenang, masih ada di sini cukup besar ya. Nah, ini tempat, ini buat servisnya nih. Sama di sini nggak bisa dibuka apa-apa, sama di atasnya lagi ada tempat buat naruh barang. Jadi dia tuh sangat praktikal ya, bisa buat naruh banyak barang. Speedometernya sederhana, begini aja, dan untuk lampunya diputar dari sebelah kanan ya. Ada plus minus buat ngatur seberapa terang speedometernya, dan kita bisa atur level lampunya mau setinggi apa dari sebelah sini. Ini ada tombol lagi untuk nyalain lampu. Tuh, kalau nyala seperti itu dia bentuknya bagus ya. Warnanya kuning gitu kalau kita matiin dari sini. Tinggal ditambahin korden aja, jadi kalian makainya enak pas lagi malam-malam, nggak kelihatan dari luar ya. Jadi ini emang mobil besar sekali. Bisa dibilang ini lebih kayak bus kali ya dibandingkan sebuah minibus seperti ini ya. Oke. Koplingnya enteng banget ya. Sama ini transmisinya udah hancur ya, karena sering dipakai pasti. Karet-karet itu kas-kas karet-karet mobil Jerman, itu mobil Eropa yang nggak tahan lama. Ya mungkin harus diganti aja kepalanya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 speed. Dan buat mundurnya diangkat bagian sininya, baru masuk ke bawah. Bunyi dia, net, 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 tandanya kita lagi mau mundur. Kamera mundurnya ini kayaknya mesti diganti, tadi lensanya emang udah agak putih ya. Dan head unitnya ini bukan aslinya, karena aslinya kayak kosong. Tapi dibikin frame lagi tambahan biar bisa pas gitu. Oke, let's go. Kita sekarang coba jalan aja ya, kita mundur dulu. Ini harusnya ada kernetnya nih. Wah, rem tangannya kencang juga. Halus loh mesinnya loh. Ya, cuma emang gede banget nih mobil. Kayak masukin bus. Dan kalau kalian pakai mobil kayak gini, perhatiin atapnya ya, karena atapnya tinggi dan ada AC-nya. Jangan sampai AC-nya rusak gara-gara masuk ke tempat yang kurang tinggi. Ya ini dipakai buat muter balik, beloknya bisa patah banget ya. Kita maju. Nih, dapat nih gua rasa nih. Oh kan, dapat kan? Beloknya sih patah banget, padahal dia ada hidungnya di depan. Wah, ini kena nih atas nih. Ya, ini mobil gede dan panjang sekali ya. Rasanya lebih kayak bawa sebuah bus tapi kurang lebar gitu. Kayak bus medium kalau secara panjang. Gigi 2-nya pendek ya. Belum 40 udah minta ganti gigi 3 karena ini diesel. Tenaganya sih B aja karena memang ini bukan mobil yang didesain buat kenceng-kencengan. Jadi kalau misalkan tenaga, kalau nggak salah gue baca itu cuma 150 PS ya. Torsinya sekitar 300 Nm something gitu. Dan kalau kita bawa itu rasanya kayak dari panjangnya itu kayak bawa kita medium bus, tapi lebarnya itu nggak segitunya. Tapi pas kita masuk ke dalam, ternyata ini mobil tinggi sekali ya, kayak Livina tuh kita lihat bawahnya tuh kelihatan gitu ya, atapnya gitu kan. Sama yang membuat mobil ini rasanya spesial sebenarnya ini sih, suspensinya, refinementnya, suara luar itu peredamannya bagus banget. Ya, untuk mobil kayak gini gitu, dibanding HS sih, walaupun HS Premio lebih baru, tapi pas kita pakai begini, ini lebih enak rasanya. Dan tenaga mesinnya gimana? Jadi dia tuh ada banyak banget jenis model mesinnya, meskipun sama-sama 2200 cc, 2147 kalau nggak salah cc-nya ya. Ini sama 2200 cc dan macem-macem, mulai dari 95 PS ya, seriusan, tapi kayaknya yang versi panjang ini nggak mungkin 95 PS sih, sampai 200 PS dengan mesin yang sama, tergantung dari output turbo dan lain-lainnya ya. Dan torsinya pun juga mulai dari 250 Nm sampai 500 Nm. Tapi satu hal yang gue suka yang membuat mobil ini rasanya masih enak buat dibawa sendiri, nggak berasa kayak bawa bus banget gitu ya. Kaca kanannya itu besar, kirinya besar, depannya besar. Jadi pas kita pakai itu rasanya kayak normal-normal aja gitu loh. Bahkan dibanding Premio ya, ini
rasanya tuh kayak nggak jauh beda gedenya, padahal secara besarnya jauh. Ini jauh lebih besar dibanding Premio kemana-mana. Gede pol. Ini HS-nya Road Party lagi dipinjam Om Fitra ya buat ke Semarang. Kalau misalkan lagi nggak dipinjam, kita bisa itu tuh, kita bandingin seberapa jauh sih beda panjangnya. Seru banget pasti. Ya, tapi ini suspensinya masih enak sekali ya. Handlingnya juga predictable. Terus body rollnya juga bagus banget untuk mobil kayak gini. Ini body rollnya sama Premium menurut gue malah bagusan ini tuh. Buat kita belok tuh stabil. Dan dia sudah ada ASR-nya. Nah, kayak semacam stability control gitu ya. Gile. Habis ini kita coba ke belakang yuk. Gimana rasanya kalau disetirin. Nah, sekarang kita lagi naik Sprinter Transfer tapi kita di belakang ya. Dan seperti yang kalian lihat, bisa lari-lari di sini karena lega. Atapnya juga masih lega, dan kalau lagi seperti ini kita bisa pegangan sebelah kanan ya. Ini andai sebelah kirinya ada pegangan juga pasti lebih enak. AC-nya di bagian sini karena ada evaporator dan lain-lainnya, emang ada suara kipas ya, tapi nggak terlalu berisik. Cuma yang bagian belakang nih, kursinya ini terlalu mepet, jadi kena sama ini ya, ada bunyi kriat-kriat ya, karena kulitnya itu nempel. Dan suspensinya lumayan enak sebenarnya. Tapi katanya kalau mau lebih enak lagi harus diisi orang lebih banyak. Karena kalau enteng seperti ini kita cuma sedikit, rasanya masih rasa goyangannya. Tapi oke lah, cukup nyaman. Kita duduk sini ya. Hup. Ya, duduk. Ada apanya? Tempat kakinya ya. Nah, kita duduk di belakang seperti ini, nyantai. Terus kalau kita pakai buat tiduran, hup, kena mas? Kena ya? Aman sih, aman. Buat segini masih aman? Nah, masih aman begini. Aduh, enak. Ya. Tapi guncangannya sih masih sangat amat normal ya dibandingkan dengan HS Premio. Ini masih ada rasa empuk-empuknya gitu ya. Enak kok, enak. Yang ini kursi agak sedikit bunyi. Coba kita dudukin, mungkin bunyinya hilang. Hah? Duduk, pangku. Ya ini bener-bener tinggal bawa ke karoseri ya. Pasang korden gitu kan, kursi yang lebih kekinian ya. Jadi kursinya nih menurut gua agak sedikit lama sama armrestnya ketebelan. Nah, ini kalau pakai armrest yang lebih tipis kanan kirinya, dipepetin lagi kursinya ke kanan atau ke kiri ya. Itu dia pasti bisa dibikin 3 kursi dalam satu baris. Jadi kalau menurut gua setelah gue cobain mobil ini mobil yang menurut gua bahan banget. Artinya kalau kalian mau bikin VIP shuttle, dalamnya dirombak lagi, pakai kursi-kursi yang lebih bagus lagi, atau ya dengan panjang yang sampai 7,3 meter ini udah panjang banget sampai segini, bannya juga 2. Kebayang nggak sih kalau mobil ini dijadiin camper van, ya kan? Ini pasti bisa mewah sekali dalamnya, dan basisnya juga mobil yang nyaman, Mercedes-Benz Sprinter, di atasnya HS ya. Jadi ya bayangin ini kamar mandinya sampai sini ya kan. Di sini dapur segala macamnya, dan walkable lagi kan, jadi kepalanya masih ini. Wah, ini luar biasa sih. Gua rasanya pas ini parkir di rumah gua kayak ini kita lagi di Amerika atau nggak ada mobil kayak macam gini yang besar banget, karena di sana kan mobil gede-gede ya. Asik sih ya. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung aja ke garasi gubernur ya. Gua taruh nomornya di deskripsi atau coba yang edit dikasih di layar ya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.